Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Sebagai makhluk yang diberi nyawa, kita semuanya tahu tentunya pasti akan menjumpai yang disebut dengan kematian. Sesuai dengan firman-Nya, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan mengalami yang namanya mati. Setelah seseorang mengalami kematian, maka ada tugas yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang hidup. Apa itu? Di antaranya adalah mengurus jenazahnya sampai dimakamkan. Ini berarti memandikan, mengkafani, mensolati, kemudian menguburkan. Di kesempatan kali ini saya akan lebih membahas kepada tentang sholat jenazah. Bagaimana cara sholat jenazah dan mungkin juga tentang hukum dan keutamaannya. Kalau kita lihat hukumnya, sholat jenazah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya kalau sudah ada yang mengerjakan, maka orang iman yang lain sudah gugur kewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau fardu ain, masing-masing orang iman harus mengerjakan. Kalau fardu kifayah, yang penting sudah ada yang mengerjakan, maka gugur untuk yang lainnya. Kalau kita lihat hadisnya itu di Bukhari ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yuta bir rajul al mutawaffa alaihi dainu fayas'alu hal taraka lidinihi fadlan fa in hudisa annahu taraka lidinihi wafa'an shalla wa illa qala lil muslimin shallu ala sahibikum. Jadi dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW didatangkan jenazah laki-laki. Kebetulan jenazah laki-laki ini punya hutang. Lalu Nabi bertanya, dia punya nggak sisa harta yang dia tinggalkan untuk nanti membayar hutangnya? Jika dijawab jenazah itu meninggalkan sesuatu untuk membayar hutang, maka Nabi menyolatinya. Tapi jika tidak, maksudnya tidak ada harta yang ditinggalkan untuk bayar hutang, maka Nabi akan perintah kepada kaum muslimin, sholatilah saudara kalian. Tapi Nabi sendiri tidak sholat. Nah, dari dalil tersebut menunjukkan bahwa sholat jenazah itu fardu kifayah, karena Nabi bersabda, sholatilah saudara kalian, sedangkan Nabi sendiri tidak ikut menyolati jenazah tersebut ya. Adapun alasannya Nabi nggak ikut menyolati karena dia masih meninggalkan hutang. Oke, jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Bagaimana dengan keutamaannya? Nah, kalau keutamaannya itu orang yang sholat jenazah maka mendapatkan pahala sebesar 1 qirot. 1 qirot itu seperti apa ya? Kalau kita lihat hadis ya, Sahih Bukhari, An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahidal janazata hatta yusolliya falahu qiratun wa man syahidah hatta tudfana kana lahu qiraton. Qila wa mal qiraton qala mislul jabalaini al azimaini. Bukhari. Jadi Abu Hurairah itu berkata kepada Nabi bersabda, barang siapa yang mendatangi jenazah hingga dia mensolatinya, maka dia akan mendapatkan 1 qirot. Tapi barang siapa yang mendatangi jenazah hingga ikut menguburkannya, maka dia mendapatkan 2 qirot. Ditanya kepada beliau, Nabi, 2 qirot itu seperti apa sih? Nabi menjawab, seperti 2 gunung yang besar. Kalau dalam hadis yang lain seperti Gunung Uhud, mislu jabali Uhud, seperti Gunung Uhud. Artinya kalau kita bisa melaksanakan sholat jenazah ya dengan niat karena Allah tentunya ya, bukan niat karena yang lain-lain, bukan apalagi niat
akan diberikan amplop, nauzubillah min dzalik ya. Niatnya adalah memang sholat jenazah itu mengharapkan pahala dan ingin mendoakan dengan tulus kepada si jenazah itu. Nah, maka kita akan mendapatkan pahala 1 qiraat. Kalau diteruskan kepada menguburkan, dilanjutkan kepada memakamkan, maka akan mendapatkan 2 qiraat. Nah, ini pahala yang sangat besar sekali dan kesempatannya kan jarang ya. Kesempatannya jarang. Dan juga bisa kita praktekkan nanti sholat jenazah itu walaupun jenazahnya jauh, tidak dekat dengan kita, maka kita bisa melaksanakan sholat jenazah juga, yaitu dengan disebut sholat ghaib. Sholat ghaib seperti yang Nabi pernah kerjakan kepada Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi atau Ashamah, yang namanya Ashamah, meninggal dunia. Lalu malaikat Jibril memberi kabar kepada Nabi bahwa Raja Najasyi yang jauh sekali dari kota Madinah itu meninggal dunia. Lalu Nabi mengajak para sahabat untuk sholat ghaib ya, dengan cara yang sama dengan sholat jenazah, karena sholat jenazah itu adalah ya, sholat ghaib itu adalah sholat jenazah. Hanya bedanya kalau sholat jenazahnya ada di depan kita. Kalau sholat ghaib jenazahnya jauh. Adapun caranya seperti ini. Jadi singkatnya sholat jenazah itu adalah 4 kali takbir, tanpa ada ruku, tanpa ada sujud, tanpa ada duduk. Jadi hanya 4 kali takbir. Nanti ada sesuatu yang kita kerjakan di setiap takbir-takbir itu. Dalil tentang sholat jenazah 4 kali takbir itu ada dalam Sahih Bukhari. An Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala Ashamah an-Najasyi fakabbaru arba'an. Jadi Nabi, kata Jabir, pernah sholat atas Ashamah, itu Raja Najasyi. Beliau takbir sebanyak 4 kali. Atau dalam hadis Bukhari juga masih tentang Raja Najasyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'a an-Najasyiya fil yaumil ladzi mata fi wa kharaja bihim ila musalla fasaffa bihim wa kabbaru alaihi arba'at takbirat. Jadi kata dari Abu Hurairah, Nabi pernah mengabari tentang kematian Raja Najasyi di hari Raja Najasyi meninggal. Karena Nabi dapat kabar dari malaikat Jibril ya. Kemudian Nabi keluar bersama para sahabat ke tempat sholat, lalu Nabi menyuruh berbaris para sahabat untuk sholat jenazah dan Nabi takbir sebanyak 4 takbir. Nah, rinciannya atau penjelasannya atau detailnya adalah mengangkat kedua tangan di setiap takbir dan sedekap. Ya, jadi habis Allahu Akbar langsung sedekap. Kalau kita lihat dalam Rawahul Baihaqi ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu kana yarfa'u yadahi ala kulli takbiratin min takbiril janazah. Jadi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sesungguhnya dia mengangkat kedua tangannya di setiap takbir dan dari takbir sholat jenazah. Jadi dari setiap takbir dari takbir jenazah dia mengangkat tangan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabbara ala janazah fa rafa'a yadayhi fi awal takbiratin wa wada al-yumna ala al-yusra. Ini dalam hadis Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Nabi bertakbir untuk sholat jenazah. Beliau mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama, lalu meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Jadi Allahu Akbar, takbir, lalu tangan kanan diletakkan di tangan yang kiri. Berarti prakteknya adalah sedekap, gitu ya. Setelah takbir yang pertama, apa yang dikerjakan? Di takbir yang pertama yang dikerjakan adalah membaca surat Al-Fatihah. Dalam hadis Nasai dijelaskan, An Abi Umamah annahu qol as-sunnatu fi sholati ala janazah ayaqra'a fi takbiratil ula bi umil Qur'an mukhafatan summa yukabbiru salasan wa taslim indal akhirah. Jadi dari Abi Umamah dia berkata termasuk aturan dalam melaksanakan sholat jenazah adalah membaca umul Quran yaitu Al-Fatihah di takbir yang pertama. Lalu dilanjutkan 3 takbir lagi dan praktek salam itu ada di takbir yang terakhir. Berarti takbir yang pertama adalah membaca selawat. Lalu takbir lagi kan Allahu Akbar, itu takbir yang kedua.
Apa yang dibaca di takbir yang kedua? Di dalam takbir yang kedua maka kita membaca sholawat. Kalau kita lihat hadisnya, ini ada di Rawal Baihaqi, An-Zuhri akhbarona Abu Mama bin Sahal anahu akhbarahu rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sunnata fi sholati ala janazah ayukabiro al imam summa yaqra'u bi fatihatil kitab ba'da takbiratil ula sirran fi nafsihi summa yusolliya ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yukhlisa du'a al janazah fit takbirat wa la yaqra'u fi syai'in minhunna summa yusallimu sirran fi nafsihi. Rawal Baihaqi. Dari Zuhri, Abu Umamah bin Sahal menceritakan kepadaku, kata Zuhri, sesungguhnya seorang laki-laki sahabat Nabi mengabari kepadanya, sesungguhnya termasuk sunnah dalam melaksanakan sholat jenazah adalah imam takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah setelah takbir yang pertama dengan suara yang samar, ya, memang berjamaah tapi suaranya samar. Kemudian membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Itu takbir yang kedua. Dan mengkhususkan doa untuk jenazah dalam beberapa takbir berikutnya, maksudnya takbir yang ketiga, dan tidak membaca Al-Quran dalam takbir tersebut, kemudian salam dengan suara yang samar. Itu ya, jadi takbir yang kedua adalah baca sholawat. Nah, di takbir yang ketiga berarti membaca doa, ya, doa sholat jenazah. Nah, doanya bagaimana nanti kita lihat, itu ada di dalam Rawah Muslim, ya, Sahih Muslim. An Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah fa hafiztu min du'aihi wa huwa yaqul. Jadi Auf bin Malik berkata, Nabi itu sholat jenazah, saat Nabi membaca doa di takbir yang ketiga, saya hafal betul doa itu, kata Auf bin Malik. Nabi bilang, Allahumma firlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia, sayangilah dia, wa'afihi wa'fu anhu, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempatnya, wa wasi' mudkhalahu, luaskanlah tempat masuknya, waghsihu bil ma'i wasaji wal barad, basuhlah dia dengan air, dengan es atau dengan salju, dengan embun, wa naqi minal khotoya, bersihkanlah dia dari dosa-dosa, kama naqaita sabal abyad minad danas, sebagaimana engkau membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Wa badilhu daran khairun min dari, ya Allah gantilah dia rumah yang lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairun min ahli, dan berilah dia keluarga yang lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa zaujan khairun min zauji, dan berikanlah dia pasangan hidup yang lebih baik daripada pasangannya di dunia. Wa dakhilhul jannah, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Wa izu min azabil qabri au min azabin nar, dan jagalah dia dari siksa kubur atau siksa api neraka. Itu langsung begitu Nabi baca di takbir yang ketiga, Auf bin Malik langsung hafal itu. Terus Auf bin Malik ngomong, hatta tamana itu an akuna ana zalikal mayit. Wah, begitu khususnya doanya Nabi kepada si mayit itu, sampai saya membayangkan, coba saya yang jadi mayitnya ya. Luar biasa, coba. Saking apa ya? Saking luar biasanya isi dari doa jenazah ini, sampai Auf bin Malik aja merasa kepingin menjadi mayitnya. Dan di takbir yang ketiga ini, saudaraku sekalian, bukti ketulusan kita melaksanakan sholat jenazah, tulus untuk mendoakan si mayit. Sisi baiknya bagi kita adalah kita mendapatkan pahala 1 qiraat. Ya, sisi baiknya untuk si mayit adalah si mayit didoakan oleh kita dengan kita mengucapkan atau mendoakan Allahumma firlahu warhamu, yang tadi sudah saya baca juga beserta artinya. Kalau hanya kita mengandalkan doanya imam dengan tanpa kita berusaha untuk membaca
doa di takbir yang ketiga untuk si mayit, oke, kita dapat pahala 1 qiraat. Tapi kan kasihan si mayitnya tidak kita doakan, padahal yang dinantikan oleh si jenazah adalah doa dari orang-orang yang hadir itu. Syafaat doa kita itu bisa menjadi syafaat bagi si mayit. Ada 40 orang yang mensolati jenazah dan semuanya membaca doa di takbir yang ketiga, maka itu sangat bisa menjadi syafaat bagi si jenazah atau si mayit. Tapi coba ada sampai 200 orang yang sholat, tapi begitu takbir yang ketiga yang baca doa hanya imamnya saja. Kasihan kan si jenazah. Coba sekarang dibalik, seandainya kita yang jadi jenazah, saya yakin yang kita harapkan dari orang-orang yang datang mensolati kita adalah apa? Di takbir ketiga mereka semuanya membacakan doa buat kita ketika kita posisinya sedang menjadi jenazah. Coba bayangkan, mereka semuanya mengatakan gini, Allah maghfirlahu warhamhu, ya Allah ampunilah dia dan sayangilah dia, dan seterusnya. Ampunilah dia dan sayangilah dia. Kalau dari orang-orang yang hadir itu semuanya membaca doa tersebut dan akhirnya Allah memberikan syafaat, kita diampuni dosanya oleh Allah, padahal kita mati bawa banyak dosa. Kemudian kita disayangi oleh Allah, kenapa? Karena didoakan oleh orang-orang itu. Maka kita beruntung, saudaraku sekalian. Jadi ketika kita mungkin ya mau sholat jenazah gitu, tapi enggan untuk membaca doa di takbir yang ketiga karena belum hafal, maka pikirkanlah bagaimana nanti ketika saya jadi jenazah. Kalau semua orang seperti saya rugi dong. Nah, kita ingat hal jazaul ihsan ilal ihsan. Pembalasan yang baik adalah pembalasan dari perbuatan yang baik adalah kebaikan juga. Allah itu kan maha adil, saudaraku sekalian. Apa yang kita kerjakan berupa kebaikan, insya Allah Allah akan berlakukan kebaikan itu juga buat kita. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang kurang baik atau tidak maksimal, maka nanti pun balasannya kita pun akan mendapatkan sesuatu yang tidak maksimal, karena Allah maha adil. Jadi diusahakan jika memang tidak hafal, bisa kita tulis atau kita foto doanya di handphone. Jadi begitu takbir ketiga Allahu Akbar, nggak apa-apa kita baca handphonenya atau kita baca tulisannya, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsil bil ma'i wasali wal barad, dan seterusnya. Yang penting di takbir ketiga itu kita baca doanya itu, dan itu adalah doa yang dinantikan oleh jenazah. Memang ada doa yang lain, tapi ini sifatnya umum ya. Contoh ini ada yang dalam suatu hadis juga di sebuah riwayat ada yang mengungkapkan seperti ini doanya, Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina, Allahumma man ahyata minna fahi alal iman wa man tawaffayta minna fatawaffa alal islam, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Itu juga ada, tetapi doanya itu lebih umum, tidak khusus hanya kepada untuk si jenazah. Artinya kan gini, ya Allah ampunilah orang yang hidup dari kami dan orang yang mati, anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang yang datang dan yang tidak datang. Ya Allah, orang-orang yang Engkau hidupkan dari kami, hidupkanlah dalam iman, dan yang Engkau matikan, matikanlah dalam Islam. Masih terlalu umum. Makanya tadi yang Allah maghfirlahu warhamhu didengar oleh Auf bin Malik, sampai Auf bin Malik menginginkan dialah yang menjadi jenazahnya karena saking spesialnya doa itu ya. Kemudian yang terakhir, yang takbir keempat, salam, mengucapkan salam di setelah takbir yang keempat. Adapun praktek salamnya itu ada 2 macam. Yang pertama, salam 2 kali seperti biasa ke kanan dan ke kiri. Kalau di hadisnya itu ada dalam hadis Baihaqi an Abdillah qol salasu khilalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nasu ihdahunna at-taslimu alal jenazah mislu taslimi fi shalah. Jadi kata Abdillah, dia berkata ada 3 hal yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedangkan manusia telah meninggalkannya. Salah satunya adalah salam dalam sholat jenazah seperti salam dalam sholat, yaitu 2 kali salam. Jadi Nabi juga pernah atau mengerjakan sholat jenazah salamnya 2 kali, tapi banyak orang yang
tidak mengerjakan. Artinya memang boleh atau ada dalilnya sholat jenazah salam 2 kali kanan dan kiri seperti biasa. An Ibrahim al-Hajari qol amanna Abdullah bin Abi Auf ala jenazati benatihi fakabaru arba'an famakasa sa'atan hatta zonanna annahu sayukabbiru khamsan summa salama an yaminihi wa an shimali falamman sarafa qulna lahu ma hadza qal inni la azidukum ala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u. Rawal Bukhari. Dari Ibrahim Al-Hajari dia berkata, Abdullah bin Abi Aufa mengimami kami dalam menyolati jenazah putrinya. Lalu dia takbir 4 kali. Kemudian diam sesaat sampai kami menyangka dia akan bertakbir 5 kali. Kemudian dia salam ke arah kanan dan ke arah kiri. Ketika selesai kami bertanya, apa ini? Lalu dia menjawab, aku tidak akan menambah pada kalian atas amalan yang telah aku lihat pada Nabi Muhammad SAW. Dari 2 dalil itu menunjukkan bahwa boleh atau ada dasarnya salam kanan dan kiri. Nah ini ada juga memang yang salamnya hanya di kanan aja ya, sebelah kanan saja. Dalilnya itu dari hadis Baihaqi juga sama, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin fakabbaru 'alaiha arba'an wa salama taslimatan. Jadi Nabi, kata Abu Hurairah, salat jenazah, beliau takbir 4 kali lalu salam dengan 1 kali salam. Ya, jadi saya ulang, salat jenazah itu atau salat gaib, Allahu Akbar sedekap baca Al-Fatihah, Allahu Akbar sedekap baca sholawat, Allahu Akbar sedekap baca doa, kemudian Allahu Akbar salam Assalamualaikum warahmatullah atau Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau ada yang terlambat datangnya, makmum tapi terlambat datangnya? Maka kalau makmum datang terlambat sholat jenazah, pama dia baru ngikutnya itu di takbir yang keempat, ya maka masuklah di takbir yang keempat. Begitu imamnya salam, maka dia melanjutkan 3 takbiran, ya. Jadi berarti di takbir yang keempat si makmum itu membacanya Al-Fatihah. Terus imam salam di takbir yang keduanya dia ya jelas baca sholawat, takbir ketiga dia membaca doa, takbir keempat dia membaca salam. Dan posisi jenazah, posisi kita sebagai imam, kalau jenazahnya itu wanita, maka imam berdiri lurus di bagian tengahnya jenazah, lurus di tengahnya. Kemudian kalau jenazahnya itu adalah pria, maka imam berdirinya lurus di kepalanya jenazah. Nah, demikian saudaraku sekalian, cara sholat jenazah, berikut sedikit keutamaan dan hukum dari sholat jenazah. Semoga bermanfaat dan tetap selalu menjaga niat dalam sholat jenazah, bahwa murni kita mengharapkan pahala dan tulus memberikan doa kepada jenazah itu. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.